Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan untuk pembelajaran kali ini yaitu akidah akhlak, kita akan membahas tentang soal-soal tengah semester untuk persiapan tengah semester. Insya Allah akan kita laksanakan 1 minggu lagi. Oleh karena itu untuk lebih barokahnya mari kita mulai pembahasan soal tengah semester ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anakku yang Pak Guru sayangi, kita lihat halaman LKS-nya halaman 33. Nomor 1 Allahu Akbar disebut bacaan takbir. Nomor 2 Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Nomor 3 dalam azan kalimat Allahu Akbar diucapkan sebanyak 6 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah 4 terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berarti ada 6. Nomor 4 bacaan takbir termasuk salah satu rukun sholat ketika takbiratul ihram. Maka itu wajib dilakukan takbiratul ihram supaya sholatnya sah. Nomor 5 lafaz Masya Allah. Di bawah ini yaitu C, Masya Allah. Nomor 6 arti kalimat tasbih yaitu Subhanallah, artinya apa? Maha suci Allah. Salah satu manfaat membaca kalimat tasbih C yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Berikut ini yang termasuk musibah adalah gempa bumi. Nomor 9 sesungguhnya segala sesuatu yang kita miliki adalah kepunyaan atau milik Allah. Nomor 10 bunyi kalimat takbir adalah Allahu Akbar yang C ya. 11 kalimat thayyibah adalah kalimat yang mengagungkan Allah. Nomor 12 setiap musibah hendaknya diterima dengan sabar. Nomor 13 Allah Maha Besar adalah arti dari kalimat Allahu Akbar. 14 secara bahasa zikir artinya mengingat. Nomor 15 membaca kalimat thayyibah termasuk akhlak terpuji. Nomor 16 ayat yang menyatakan bahwa Allah Maha Raja adalah dalam surat Al-Maidah ayat 17. Nomor 17 Allah Maha Perkasa atas segala makhluknya. Semua yang dikehendaki Allah pasti terlaksana. Tidak ada satupun apapun yang mampu menghentikannya. Hal ini karena Allah bersifat Al-Aziz, yaitu Allah Maha Perkasa. Nomor 18, Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan apapun. Allah tidak pernah lapar dan tidak pernah tidur. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Qudus, yaitu suci. Suci dari kekurangan. Ya, itu yang membedakan Allah manusia dengan makhluknya. Allah itu sebagai khalik, manusia dengan makhluk, yaitu khalik dan makhluk itu beda. Bedanya diantaranya adalah yaitu dengan sifat Al-Qudus. Allah atau Sang Khalik tidak pernah kekurangan, ya. Tidak ada kekurangan satupun dan tidak butuh kepada siapapun dan apapun. Nomor 19 yang Maha Perkasa adalah arti dari Al-Aziz. 20 berikut ini adalah yang tidak termasuk Asmaul Husna yaitu Al-Muttaqin. Nomor 21 Al-Quddus artinya Allah yang Maha Suci. Nomor 22 Nomor 22 Asmaul Husna yang berarti Maha Merajai adalah Al-Malik. Nomor 23 zat yang Maha Suci adalah arti dari Al-Qudus, Allah Maha Suci. Kitab Al-Quran nomor 24 ya. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nomor 25 kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud yaitu kitab Zabur. 26 rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Yaitu sebanyak 4 kitab yang wajib diimani, yang wajib diketahui. 27 orang yang mengingkari adanya kitab-kitab Allah akan mendapat dosa. Kitab yang nomor 28 kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa adalah kitab Injil. Kitab nomor 29 kitab Allah yang wajib kita imani ada 4. Itu
Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nomor 30 kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa yaitu kitab Taurat. Coba kalian buka halaman 36 soal uraiannya. Kapan kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tasbih? Ketika melihat keagungan Allah, peristiwa yang luar biasa, mendengar peristiwa yang luar biasa, subhanallah. Seperti mendengar peristiwa Isra Mi'raj, subhanallah. Ya. Kejadian-kejadian aneh, kejadian luar biasa, keagungan Allah, maka diucapkan subhanallah, maha suci Allah. Apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik, ucapan yang baik yang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah, Innalillah, dan banyak lagi yang lainnya. Itu diucapkan sesuai dengan kejadiannya. Kalau mendapatkan nikmat Allah, Alhamdulillah. Kalau mendapatkan musibah, Innalillah, dan lain sebagainya. Nomor 3, tulislah bacaan takbir secara lengkap. Allahu Akbar. Kalau dilengkapkan seperti di ucapan takbir. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu yang lengkap. Nomor 4, sebutkan 3 Asmaul Husna beserta artinya. Di kelas 4, contoh misalnya Al-Malik, artinya Allah yang maha merajai. Al-Aziz, artinya Allah yang maha perkasa. Dan juga Al-Qudus, Allah yang maha suci. Nomor 5, berikan contoh bahwa Allah itu bersifat Al-Aziz. Yaitu apa contohnya? Allah bersifat Al-Aziz. Artinya Al-Aziz adalah Allah yang maha perkasa. Tidak ada satupun orang yang siapapun yang bisa menghalangi kehendak Allah. Jadi apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah. Bukti bahwa Allah bersifat Al-Aziz, sampai sekarang tidak ada satupun yang bisa merubah matahari terbit dari timur, terbenam di sebelah barat. Tidak ada. Ya. Satu pun yang tidak ada yang bisa merubah itu. Ini bukti bahwa Allah maha perkasa. Allah maha aziz. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Contohnya matahari tidak pernah ada yang menahan. Matahari ketika terbit tidak pernah ada terbit dari utara, timur, dari timur. Ya, jadi matahari terbit dari timur, nggak ada dari barat, nggak ada dari utara, nggak ada dari selatan. Itu dari dulu. Ini kehendak Allah. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Ini bukti bahwa Allah bersifat Al-Aziz. Dan banyak lagi contoh yang lainnya. Nomor 6, sebutkan nama-nama kitab Allah yang wajib kita yakini. Yaitu yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Injil kepada Nabi Isa. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebutkan nama-nama Al-Quran beserta artinya. Al-Quran dikatakan Alkitab. Al-Quran dikatakan Al-Furqan. Apa artinya Al-Furqan? Pembeda. Ya, pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian Al-Quran juga Al-Huda, sebagai petunjuk. Dan Al-Quran juga disebut Az-Zikru, Az-Zikir. Artinya Al-Quran itu pengingat. Ya, mengingat Allah. Dan juga Asy-Syifa. Artinya Asy-Syifa itu sebagai obat segala macam penyakit. Itu ya. Itu nama-nama lain dari Al-Quran. Nomor 8, jelaskan keistimewaan Al-Quran dibanding kitab Allah yang lain. Ya, Al-Quran itu dijaga keasliannya oleh Allah. Ya. Tidak ada satupun orang yang bisa merubah isi Al-Quran. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau Zabur, Taurat, Injil bisa saja dirubah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena tidak dijaga keasliannya oleh Allah. Akan tetapi Al-Quran mulai sejak diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi, sampai sekarang tidak ada kontroversi di dalam Al-Quran. Karena Allah selalu menjaga keasliannya. Kemudian juga Al-Quran itu berlakunya sampai akhir zaman, sampai hari kiamat nanti. Berbeda dengan Taurat. Taurat berhenti diganti Zabur. Zabur disempurnakan di Injil. Injil disempurnakan oleh Al-Quran. Dan Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Dan bahkan ketika kita membaca Al-Quran, itu akan dihitung pahala per huruf. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dihitung per hurufnya. Ba, sin, ya itu dihitung. Ba, sin berapa, tinggal hitung. Jadi dihitung per huruf. Itulah keistimewaan Al-Quran dibanding kitab Allah yang lain. Nomor 9, jelaskan fungsi iman kepada kitab-kitab Allah.
Ya, kita akan selalu dekat dengan Allah karena di dalam kitab-kitab Allah itu berisi tentang petunjuk. Petunjuk Allah sebagai pedoman hidup. Kalau kita beriman kepada kitab-kitab Allah itu, kita akan mempelajari kitab tersebut, kita akan mempelajari Al-Quran. Kalau kita beriman kepada Al-Quran, kita pelajari Al-Quran bagaimana cara membaca yang baik. Kita pelajari Al-Quran bagaimana tajwidnya, panjang pendeknya, ya. Kemudian fasohanya, ya. Makhrijul hurufnya kita pelajari. Kemudian kita pelajari makna di dalamnya, kandungan isi di dalamnya. Kemudian kita pelajari apa yang ada di dalamnya, kemudian kita buktikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi insya Allah kita beriman, fungsi beriman kepada kitab Allah, maka kita akan selalu dijaga sikap kita oleh Allah, dijaga dari perbuatan yang tidak baik. Nomor 10, kepada siapa kitab Zabur diturunkan? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, anak-anakku, itulah pembahasan soal untuk persiapan tengah semester. Dan silakan kalian isi kembali yang tadi Pak Guru sampaikan, atau ditambah kalau pekerjaan kalian itu masih belum lengkap. Dan insya Allah ini yang dapat kalian bisa jadikan bekal untuk ketika kalian menghadapi soal ujian tengah semester. Demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.